Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya akan menjelaskan perayaan liturgi Malam Paskah. Perayaan Malam Paskah merupakan perayaan puncak dari seluruh rangkaian yang sudah kita jalani dari masa Prapaskah Rabu Abu, membukanya, kemudian mulai masuk ke Pekan Suci, Minggu Palma, kemudian Trihari Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, kita lewati juga Sabtu Paskah atau Sabtu Suci, dan sekarang sampailah puncak dari perayaan liturgi, perayaan Malam Paskah. Puncak juga seluruh tahun liturgi, puncak seluruh peristiwa penyelamatan Allah yang terjadi berlangsung melalui wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama akan saya jelaskan inti misteri iman yang dirayakan pada Malam Paskah. Intinya adalah sederhana sekali, mudah diingat, mengenangkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mengenangkan Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Saya kira anak SD pun tahu, semua teman-teman ini sudah hafal. Pertanyaannya adalah, mengapa perayaan Malam Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan dari wafatnya, dirayakan sebagai perayaan puncak dari rangkaian perayaan liturgi dan perayaan Paskah? Ada beberapa. Saya sebut misalnya, karena inilah inti misteri iman kita. Santo Paulus berkata, sia-sialah iman kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Karena kebangkitan Yesus dari wafatnya itu adalah inti misteri iman kita. Karena dengan kebangkitannya dari wafatnya di salib, Allah menyatakan dan mewahyukan kasih-Nya yang tak terhingga, yang ingin menebus dan menyelamatkan kita manusia dari dosa, kekuasaan kegelapan, kekuasaan maut, yang ditandai dengan kematian. Dan kini, melalui peristiwa kebangkitan, manusia berkat Kristus ambil bagian dalam hidup Allah. Ambil bagian dalam hidup Allah, itulah makna dari kebangkitan Kristus. Karena Kristus ketika menjadi manusia dan wafat di salib adalah tanda ungkapan solidaritas Allah yang menjadi manusia, yang ingin bersama kita mengalami seluruh suka duka, termasuk kedukaan kita dengan wabah COVID-19 ini. Tetapi akhirnya ini semua berakhir sebagai peristiwa iman ketika Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Dengan demikian, sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena Kristus bangkit berarti kita memiliki hidup baru. Nah, hidup baru inilah sebagai ungkapan makna lain dari Paskah. Hidup baru, ciptaan baru. Maka bacaan-bacaan juga dinyatakan. Melalui kisah penciptaan, kita semua sekarang menjadi ciptaan baru. Nanti saya akan masih masuk ke tema bacaan itu. Dalam pembahasan teologi atau penjelasan iman yang lebih mendalam, sebenarnya peristiwa wafat Yesus itu adalah saat Dia Sang Putra menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, persembahan hidupnya kepada Bapa. Kematian di dalam Kristus bukan menjadi sesuatu yang traumatik atau dramatik dalam pengertian celaka, tapi justru menjadi kesempatan Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Nah, kebangkitan tidak lain adalah penerimaan Bapa atas penyerahan diri Kristus. Dengan demikian, hanya dalam Kristus dan karena Kristus, kematian kita semua, kita akan mati besok pada waktunya, sesuai Tuhan kehendaki.
bisa menjadi jalan kita menyerahkan diri kepada Allah. Karena Kristus. Dan hanya karena Kristus dan dalam Kristus, penyerahan diri kita ini kita mohonkan diterima oleh Bapa, dan itulah kebangkitan. Dan kita pun dibangkitkan bersama Kristus, dalam Kristus, berkat tentu saja dalam Roh Kudus ya, yang membangkitkan kita, sebagai saat Bapa menerima kita. Dengan demikian peristiwa hidup kita adalah peristiwa hidup yang setiap saat disertai Allah, bahkan dalam jengkal atau tahap yang paling gelapnya namanya kematian, dan sekarang beroleh pengharapan yang namanya kebangkitan. Kebangkitan adalah kata lain juga bahwa hidup kita diterima oleh Allah karena Kristus, dan kita ambil bagian dengan hidup Allah karena Kristus. Dalam bahasa liturgis yang disebut inilah pertukaran suci. Allah menjadi manusia, artinya dia mengambil kodrat kita manusia. Allah yang adalah Allah yaitu Yesus Kristus, Sang Sabda menjadi manusia, dan kini dia ambil bagian dalam hidup kemanusiaan kita. Agar apa? Agar kita boleh ambil bagian dalam hidup Allah. Kapan kita mengalami hidup Allah? Itulah dalam Kristus ketika wafat dan bangkit. Jadi kebangkitan Kristus juga menandakan saat kapan kita ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Begitu pula kebangkitan Kristus menandakan bahwa Kristus yang dulu dianggap orang bersalah oleh orang Yahudi, dikutuk oleh Allah karena kematian seperti itu, terhitung sebagai orang durhaka atau penjahat, tapi ternyata dia dibangkitkan oleh Allah, berarti sebenarnya Kristus itu orang benar. Dengan demikian, terpatahkan anggapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu kena tulah atau sebagai orang durhaka. Kebalikan, justru Yesus adalah kebenaran Allah. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup bersama Allah. Maka kebangkitan Kristus juga pewahyuan bahwa Allah di pihak Kristus, dan siapa yang mengikuti Kristus ada dalam kebenaran dan memperoleh keselamatan. Itulah poin yang paling penting. Maka kita sekarang didamaikan. Sebagai orang berdosa, kita didamaikan oleh Kristus yang wafat dan bangkit. Dan bahwa kita sudah berdamai, didamaikan, sudah ditebus, itu terjadi melalui Kristus yang wafat, yang darahnya tertumpah bagi pengampunan dosa kita, tetapi sekaligus kita juga mengalami bagaimana hidup kita itu sekarang ambil bagian dalam hidup Allah. Yang kedua, dua besar, manakah kekasan liturgi perayaan malam Paskah? Wah, ini sangat unik, sangat khas, dan begitu banyak simbol liturgi yang ada dalam perayaan malam Paskah. Dibandingkan dengan perayaan liturgi lainnya, tidak ada perayaan liturgi yang semeriah, seagung, sekitmat, sebanyak dalam hal simbolnya daripada malam Paskah ini. Saya mau mengatakan dulu, menyebut dulu apa yang disampaikan oleh Kongregasi Ibadat tentang perayaan malam Paskah. Disebutkan dalam dokumen itu pada nomor 20, sejak semula gereja menjalani Paskah tahunan, hari raya tertinggi dalam perayaan malam Paskah. Karena kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, harapan kita. Oleh baptis dan krisma, kita dimasukkan ke dalam misteri Paskah. Mati bersama Dia, kita dimakamkan bersama Dia, kita dibangkitkan bersama Dia, dan kita akan berkuasa bersama Dia juga. Tirakatan ini mewujudkan dan menunjukkan penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Dimensi eskatologis, dimensi yang akan datang. Nah, maka malam Paskah itu disebut sebagai malam tirakatan. Tirakatan itu basa Jawanya ya malam lek-lekan. Orang tuguran, orang tidak menahan kantuk untuk bersama-sama berkumpul. Dan di situ gereja sejak awal mula ketika merayakan malam Paskah ini
selalu berkumpul dari sore sampai pagi nanti untuk merayakan malam Paskah ini. Sebagai catatan, dulu dipahami pada awal-awal dulu, Yesus itu bangkit pada sekitar jam 3 atau 4 pagi subuh. Maka dulu perayaan liturgi Ekarisnya dipaskan jam-jam 3 itu. Sebelumnya itu ada baptis, sebelumnya lagi ada bacaan-bacaan dan direnungkan, setiap bacaan ada homilinya, diperdalam bersama, pokoknya malam tirakatan. Dulu begitu pada awal-awal. Saya mau menjelaskan beberapa simbol yang mencolok pada perayaan malam Paskah ini. Yang pertama, upacara cahaya. Upacara cahaya dari suasana gelap, lalu ada pemberkatan api Paskah. Maka kongregasi ibadat atau norma liturgi menyatakan hendaknya malam Paskah ini dirayakan sesudah matahari terbit. Oh maaf, terbalik. Sorry, maaf. Sesudah matahari terbenam. Ya. Sesudah matahari terbenam berarti apa? Berarti ya sekitar jam berapa ya? Jam 6 sesudah itu. Memang secara pastoral di berbagai tempat, banyak paroki di wilayah kita, itu sudah ada yang mulai jam 4, jam 5 sore. Sebenarnya tidak ideal secara liturgis. Tetapi secara pastoral bisa dimengerti. Mungkin karena ada 2 kali misa, dan romonya juga terbatas, lalu harus kesini kesana. Oke, tapi memang idealnya sesudah matahari terbenam. Lalu yang kedua, lilin Paskah. Wah, ini jelas sekali. Lilin Paskah yang satu besar itu, lalu umat membawa lilin masing-masing. Lilin Paskah diberkati. Dan kita lihat itu ada tulisannya. Ada gambar salib, ada dekorasi salib, kemudian ada Alfa Omega, lalu ada tahun, itu semua punya makna. Yesus Alfa Omega, dia adalah awal dan akhir. Lalu ada tahun, itu artinya apa? Yesus adalah Tuhan, pengantara, dan menang jaya dari awal sampai akhir, dan penguasa alam semesta sampai selama-lamanya. Lalu mengapa ada 5 dupa ditancapkan? 5 dupa itu tahu enggak? Sebenarnya menyimbolkan luka-luka Yesus ketika disalib. Baik itu di mahkota durinya, kemudian lambungnya, ya, kedua tangannya, lalu kaki. Kaki dihitung sekali aja, karena sering dalam itu juga cuma 1 kaki gini, lalu 1, 2, 3, 4 kepala. Maksudnya apa? Kita diselamatkan oleh luka-luka Tuhan. Oleh wafatnya, kita ditebus, dan dengan kebangkitannya, kita ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Lalu yang ketiga adalah prosesi perarakan membawa lilin Paskah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Itu 3 kali, biasanya modulasi. Nah itu simbol perjalanan peziarahan kita ke tanah air surgawi. Saat kita menuju Bapa, surga, yang dimana kita disatukan hidup kita dengan Allah. Bagaimana kita mencapai sana? Dituntun oleh terang Kristus, karena lilin Paskah itu simbol dari terang Kristus. Tahu enggak? Lilin altar atau lilin yang kita bawa, kalau dinyalakan dalam rangka liturgi, itu sebenarnya selalu menghadirkan dari lilin Paskah ini. Maknanya, lilin yang dinyalakan dalam liturgi adalah terang Kristus yang mengalahkan kegelapan, yang mengalahkan kuasa kejahatan. Di mana-mana sama, yang namanya kegelapan kalah dengan terang. Kalau ada terang, ada sinar lampu, cahaya, semua kegelapan pasti lari kemana-mana. Lari ke kolong, lari kemana begitu. Simbol dari Kristus yang bangkit mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa jahat. Lalu yang berikutnya adalah exsultet. Bahasa Latinnya preconium Paschale, atau pujian atau madah Paskah. Itu adalah suasana sukacita. Dalam madah Paskah atau exsultet namanya, itu dinyanyikan dengan megah peristiwa sejarah keselamatan Allah yang puncaknya wafat dan kebangkitan Kristus. Beruntunglah dosa Adam, karena Adam berdosa, Kristus datang
dan menyelamatkan kita, dan kini dia bangkit. Pujilah Tuhan, haleluya. Itu poinnya. Habis itu kita masuk ke liturgi sabda. Pada waktu liturgi sabda, kalau sempat ya, dan bagus kalau bisa, seluruh bacaan dibacakan. Ada 7 bacaan perjanjian lama. Tapi boleh disingkat sampai 3 bacaan. Tapi yang namanya bacaan dari kitab Keluaran yang mengisahkan peristiwa Paskah orang-orang Israel keluar dari Mesir, itu harus dibacakan. Dari pilihan itu nomor 3 berarti ya. Yang lain bisa dipilih sendiri. Biasanya kisah penciptaan, lalu Keluaran ini, lalu satu lagi itu dikaitkan dengan yang namanya bacaan dari para nabi. Sesudah exultet, kita masuk ke liturgi sabda. Disediakan ada 7 bacaan dari perjanjian lama, 2 bacaan perjanjian baru. Dari 7 bacaan perjanjian lama, ada 1 yang nggak boleh ditiadakan, yaitu bacaan dari kitab Keluaran 14:15 yang menyatakan atau mengungkapkan bagaimana orang-orang Israel dibebaskan dari Mesir oleh tindakan Allah yang luar biasa, mengalahkan tentara Firaun yang sangat profesional tapi kalah dari kekuatan Tuhan melalui tuntunan Musa. Kita tahu itu. Tapi dari 7 bacaan perjanjian lama ini bisa disingkat hanya 3 bacaan atau diambil 3 bacaan saja. Kalau bisa 7 bacaan itu paling ideal, paling bagus. Tapi kalau tidak ya okelah 3. Dengan tadi saya katakan kitab Keluaran harus muncul. Biasanya yang pertama mungkin penciptaan, lalu yang ketiga biasanya dari kitab para nabi. Nah, dari 2 bacaan perjanjian baru itu, ada 1 bacaan yang disebut epistola, artinya surat, itu dari Roma bab 6. Itu menyatakan mengenai makna baptisan. Bahwa dengan dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam kematian Yesus, dan kita ikut pula dibangkitkan bersama Kristus. Dengan kebangkitan, kita disatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, malam Paskah itu paling ideal untuk baptisan baru, Maka upayakan kalau bisa pada malam Paskah. Tapi kalau itu dirasa terlalu panjang, yang dibaptis banyak, boleh digeser pada Paskah pagi atau Paskah siang, atau selama oktav Paskah, baptisannya ya, atau pada minggu kedua Paskah, atau pada minggu-minggu Paskah. Intinya, ikut ambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Lalu Injilnya menjadi puncak liturgi sabda. Sebelumnya ada haleluya yang meriah. Kalau bisa romonya, kalau enggak ya solis. Yang haleluya, haleluya. Itu yang modulasi itu. Itu bagus itu. Itu sesudah kita masa Prapaskah tidak menyanyikan haleluya, sekarang dinyanyikan pertama kali pada malam Paskah itu. Itu puncaknya, lalu Injil, pewartaan mengenai Yesus yang bangkit. Kemudian perayaan baptisan sudah saya sebut paling ideal sekarang ini, malam Paskah. Tapi sekurang-kurangnya untuk kita semua yang sudah baptis diadakan upacara pembaruan janji baptis. Diperciki dengan air yang diberkati pada malam Paskah itu. Lalu puncak dari malam Paskah tetaplah yang namanya liturgi Ekaristi, doa syukur agung dan komuni. Itulah puncak dari perayaan liturgi malam Paskah, saat doa syukur agung, dilanjutkan dengan komuni, saat kita ambil bagian secara personal bersama gereja, buah penebusan Kristus, wafat dan kebangkitannya, yang kini hadir dalam rupa roti. Kalau saya menerima roti suci, sama saja saya menerima Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit. Wafat dan kebangkitan Kristus hadir dalam diriku, masuk dalam diriku, menyertai aku. Maka jangan takut lagi dengan apapun, karena Kristus yang wafat dan bangkit ada dalam diri kita. Dan Ekaristi makanya menjadi perayaan iman yang paling pas, paling sesuai untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Perayaan Ekaristi adalah perayaan paling puncak, paling agung, sumber dan puncak hidup kita, karena saat itu kita merayakan apa yang dirayakan gereja, yang menjadi inti misteri iman, wafat dan kebangkitan Tuhan, Mysterium Paschale, misteri Paskah. Akhirnya yang ketiga besar adalah bagaimana kita merayakan pada masa wabah
virus corona ini. Jangan kecil hati saudara-saudari. Sudah banyak tawaran, misal live streaming, dengan macam-macam kemungkinan. Ambillah mana yang sesuai dengan hati. Bahwa dengan keuskupan masing-masing sangat baik. Seandainya dengan tempat lain pun tidak masalah. Karena Ekaristi itu selalu perayaan kesatuan dengan gereja. Yang penting, jangan kehilangan sukacita Paskah. Bahwa dalam perayaan itu kita cuma duduk bersama keluarga, usahakanlah dengan pakaian yang pantas dan sungguh-sungguh seperti Paskahan itu. Dan kita mengikuti seluruhnya. Dan yang penting, kita siapkan juga lilin. Tidak ada peraraan, pas nanti lilin Paskah itu dinyalakan, dan saatnya lilin umat dinyalakan dari lilin Paskah, Anda bisa menyalakan lilin sendiri. Memang apinya tidak dari lilin Paskah gereja, karena nggak mungkin toh, boleh dinyalakan sendiri. Pas exultet silahkan pegang lilin itu, sambil menghayati kata-kata dari exultet. Lalu dimatikan pas liturgi sabda, pas pembaruan janji baptis, lilin itu dinyalakan lagi, kita berdiri, lalu membarui janji baptis. Selebihnya kita ikuti seluruh perayaan yang disajikan dalam live streaming. Juga kalau Anda hanya di tempat duduk bersama keluarga. Semoga penjelasan singkat ini, perayaan malam Paskah yang agung, puncak dari misteri perayaan Paskah yang kita renungkan, tetap membawa sukacita untuk Anda sekeluarga, karena Kristus telah bangkit, telah menyelamatkan kita, memberikan kehidupan dan harapan baru untuk kita. Haleluya!